Hello everyone. Today we will learn about expression of willingness. Expression willingness adalah kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa macam willingness. Yang pertama itu will. Will di sini artinya akan untuk kejadian yang direncanakan. Rumusnya itu ada positif, negatif, dan interrogatif. Positif itu yang dilakukan atau yang dikerjakan. Rumusnya pertama itu subject ditambah will ditambah verb atau kata kerja. Verbnya itu harus verb 1 ya. Dan ditambah objek atau complement. Contohnya, I will buy a book. Saya akan membeli buku. Nah, subjek itu adalah pelaku atau yang melakukan aksi seperti I atau saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, it untuk benda, itu namanya subjek. Nah, setelah subjek kata will diikuti verb 1. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu seperti buy, membeli, cook, memasak, watch, menonton, dan banyak lainnya. Nah, kemudian objek. Objek itu kata benda. Buku, tas, kue, pulpen itu semua namanya kata benda. Nah, selanjutnya untuk rumus negatifnya. Negatif itu tidak dilakukan. Kalau tadi di positif subject, will ditambah verb 1 ditambah objek atau complement. Nah, di negatif ini tinggal ditambahkan not saja. Contohnya, I will not come to your house. Saya tidak akan datang ke rumah kamu. Tinggal ditambahkan not setelah kata will. Nah, selanjutnya ada interrogatif. Interrogatif itu pertanyaan. Will-nya tadinya ada di tengah, kita pindahkan ke depan. Jadi will, subject, verb atau kata kerja ditambah objek, baru tanda tanya. Contohnya, will you buy a cake? Apakah kamu akan membeli sepotong kue? Jadi, kalau kita susun, positifnya contohnya seperti ini. I will buy a book. Saya akan membeli buku. Negatifnya, I will not buy a book. Saya tidak akan membeli buku. Interrogatifnya, will you buy a book? Apakah kamu akan membeli sebuah buku? Selanjutnya ada would you like to. Would you like to itu adalah ungkapan untuk menawarkan sesuatu atau meminta kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini untuk sesuatu yang sifatnya lebih polite. Polite itu sopan. Seperti kalau kalian bicara sama orang-orang yang lebih dewasa dibandingkan kalian. Contohnya, would you like to come with us? Maukah kamu datang bersama kami? Atau, would you like to join me? Maukah kamu bergabung bersama kami? Bersama saya? Atau yang ketiga, would you like a cup of tea? Maukah kamu secangkir teh? Apakah kamu, maaf ya itu salah nulis harusnya, apakah kamu mau secangkir teh? Jadi rumusnya setelah would you like to, rumus would you like to itu setelah kata would you like to harus diikuti dengan verb 1 atau kata kerja ke-1 ditambah objek atau complement. Contohnya ya kayak tadi. Atau bisa juga would you like to help me? Maukah kamu menolong saya? Nah, yang ketiga itu be going to. Be going to itu artinya akan, tapi untuk sesuatu kejadian yang sudah direncanakan atau sudah terencana. Rumus positifnya itu subject, be itu are, am, is, ditambah going to, ditambah verb 1, ditambah objek atau complement. Contohnya, I am going to buy a book. Saya akan membeli sebuah buku. Nah, penggunaan be-nya macam-macam be. Yang pertama itu ada are. Are itu digunakan kalau subjeknya itu lebih dari satu. Contohnya you, they, we. Kamu, mereka, kami itu kan lebih dari satu. Pakainya are. Kalau is itu digunakan jika subjeknya hanya satu. Seperti she, he, atau it. Dan am itu khusus jika subjeknya I. Nah, di contoh itu kan I. Kenapa pakainya am? Karena subjeknya I. I am going to buy a book. Rumus negatifnya itu hampir sama dengan rumus positif. Bedanya tinggal ditambahkan not saja. Jadi subjek ditambah be ditambah not, ditambah going to, ditambah verb 1, ditambah objek. Contohnya, I am not going to buy a book. Saya tidak akan membeli sebuah buku. Tinggal ditambahkan not.
Untuk rumus interrogatifnya, be-nya itu tadinya di tengah, pindahkan di depan. Jadi be-nya ditaruh di depan, kemudian subjek diikuti dengan going to, diikuti dengan verb 1, dan diikuti dengan objek atau complement. Contohnya, are you going to buy a book? Apakah kamu akan membeli sebuah buku? Jadi, jika kita urutkan, misalnya contohnya kayak gini, positifnya. Plus itu tanda untuk positif ya. Subjeknya they, karena they pakainya are. Kemudian tinggal ditambahkan going to. Diikuti oleh verb 1. Verb 1-nya itu cook, memasak. A cake-nya itu benda. They are going to cook a cake. Mereka akan membuat kue. Sepotong kue. Nah, negatifnya tinggal ditambahin not aja. They are not going to cook a cake. Mereka tidak akan membuat kue. Dan untuk interrogatifnya, are-nya tadi di tengah, pindahkan ke depan. Lalu diikuti oleh subjek. Subjeknya they. Tinggal diikuti oleh going to, diikuti dengan verb 1, dan diikuti oleh cake. Jadi, are they going to cook a cake? Apakah mereka akan membuat kue? Nah, contoh percakapan dari expression of willingness. Contohnya Firda. How are you, Tia? I'm fine. How about you? Gimana kabar kamu, Tia? Aku baik-baik aja. Gimana kabar kamu? Kata Firdanya, I am very good. You know, I'm going to cook a cake. Would you like to join me? Kabarku sangat baik. Aku akan memasak kue. I pakai am, kemudian going to, lalu diikuti cook, verb 1, dan diikuti a cake, kata benda. Itu artinya sudah direncanakan, sudah terencana, makanya dia menggunakan going to. Kemudian would you like to join me? Mau nggak kamu bergabung bersama saya? Terus Tia bilang, sure, I will try to cook a cake. Tentu saja aku akan mencoba untuk memasak kue. Thanks for asking me to join you. Tentu aku akan mencoba memasak kue. Terima kasih sudah mengajakku bergabung bersama kamu. Kenapa pakainya will di sini? Karena dia kan tidak merencanakan, jadi spontan, mau gitu. Ketika diajak dia mau, itu tandanya belum direncanakan. Jadi menggunakan will. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai penggunaan will dan be going to itu akan dibahas di pertemuan kita selanjutnya ya. Lebih lengkapnya lagi itu perbedaan will seperti apa dan be going to itu seperti apa. Penggunaannya pada saat-saat seperti apa, itu nanti kita jelaskan di minggu depan. Nah, tugas kalian itu untuk minggu ini buatlah ringkasan, bukan ringkaran itu ya, maaf, ringkasan atau rangkuman mengenai expression of willingness di buku catatan kalian. Tidak usah dikumpulkan, tapi wajib harus dibuat ya. Nanti suatu waktu saya bilang kumpulkan catatan kalian. Nah, kalian tuh harus lengkap semua catatannya. Materinya dari awal sampai akhir tuh harus ada di buku catatan kalian. Nanti saya periksa untuk nilai kalian. Oke? That's all for this meeting. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Thank you and see you in the next video.